Monggo satu lagi yang lain nanti kita bicarakan. Sekejap Pak, tak siapkan dulu. Pak, mohon maaf izin bertanya dulu Pak, untuk videonya upload paling lambat kapan Pak? Kemarin di Anu gimana? Dari panitia? Tidak disampaikan itu Pak. Segera saja nggih. Nek di LMS itu ada jamnya Pak. Bukanya mulainya jam 6 pagi, terus selesainya jam 18.00 gitu ya Pak. Di LMS itu. Lah ngeditnya nopo nyandak waktune. Besok aja ya, Bapak. Belum bisa ngedit ini kayaknya. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih, monggo Bu Raufikatun Niswah. Sebentar Pak, rekor dulunya sebentar belum. Nggih. Siapkan dulu. Di nangkep nangkep. Nangkep siapa ya? Pak Busamon sudah siapkah? Sudah, tancap. Ditelepon Bu. Kita apa? Niki nampun kalau kan hubungi Sudah ready Bu. Oh, terima kasih. Ya Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang guru. Kayaknya sudah loyo nggih? Nggih Bu Guru. Lumayan Bu. Lapar Bu Guru, udah jam terakhir. Sama, kalau lapar berarti sama Bu. Sama Mbak. Oke. Pada pertemuan kali ini saya sebelum menyampaikan materi bab 2 tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Sebelum materi saya mulai, alangkah lebih baiknya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Oh yes. Yang pertama, Ibu Nida. Ada Bu hadir. Oke. Bu Mbak Siti Zulaika. Ada Bu. Mbak Mukaroma. Hadir Bu Guru. Bu Mbak Lia. Hadir Bu Guru. Pak Taufik. Bu. Halo, Mas Asep. Bu Guru hadir. Oke, berarti untuk hari ini semua nihil je. Iya Bu. Ya Bu Guru. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya memohon kepada Bu Nida, Mbak Nida, untuk memimpin doa. Oke Bu. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islamiyya wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selesai. Terima kasih Mbak Nida. Untuk selanjutnya, tadi saya sudah menyampaikan yang pertama kali. Bab 2 di sini saya akan menjelaskan tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Atau kita kenal dalam materi ini tentang Asmaul Husna.
Asmaul Husna. Kita harus tahu dulu. Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, siswa nanti dapat memahami makna dari nama-nama Allah yang berkaitan dengan Al-Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran, kalian dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Al-Asmaul Husna. Ini nanti tujuan yang ingin kita capai dalam materi bab kedua. Gak ngerti tinggal lanjut ke ngene. Tolong itu yang belakang jangan berisik, nggih. Kedengaran, nggih. Siapa tadi, nggih? Tolong disimak. Ya, Bu Guru. Ke selanjutnya. Dari tujuan pembelajaran di sini, kita nanti akan Bu Rofi akan memberikan suatu pertanyaan. Apa toh Asmaul Husna itu? Ada yang tahu pengertian dari Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang indah, Bu. Oke. Nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik, ya. Terus ada yang tahukah berapa jumlah dari Asmaul Husna itu? Saya Bu Guru 99. Oke. Terima kasih Mbak Wahyu. Tadi sudah menjawab jumlah dari Asmaul Husna yang kita tahu itu jumlahnya ada 99. Dan tadi juga ada yang menjawab pengertian dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi Asmaul Husna. Terdapat dalil yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Walil bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'u biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asma'ul husna atau nama-nama yang baik bagi Allah, maka bermohonkanlah kepadanya dengan menyebut al-asma'ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahi arti nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan apa yang telah mereka kerjakan. Maka kita sebagai umat Islam wajib mengetahui, menghafal dari 99 Asmaul Husna. Balasan apa tuh yang kita terima? Surga yang dijanjikan oleh Allah. Oke, ada yang hafal 99 Asmaul Husna? Saya Dereng, Bu. Dereng. Oke, saya ambil yang nomor 1. Nomor 1, Asmaul Husna nomor 1, apa nggih? Ya Rahman. Ya, Ar-Rahman atau Ya Rahman atau Ar-Rahman. Itu Asmaul Husna yang nomor 1. Dan kita menginjak pada Asmaul Husna yang nomor 99. Saya ambil Asmaul Husna nomor 1 dan 99. 99 apa nggih? Lupa, Bu Guru. Halo. Masih semangat kah? Masih, Bu. Kok kayaknya yang laki-laki loyo ya? Ya, Bu Guru. Mas Taufik itu gimana? Ngantuk, Bu Guru. Ngantuk Bu apa? Guru, lapar. Sama, kalau lapar itu sama, Nje. Asmaul Husna yang nomor 99 itu adalah As-Sabur. Yang artinya Allah itu Maha Penyabar.
Seperti halnya Bapak Ibu semuanya di sini, semuanya itu penyabar. Ya, semua anak-anak anak-anak di sini semuanya itu penyabar, dengan penuh kasih sayangnya dia itu sabar memperhatikan pelajaran pendidikan agama Islam yang Bu Rofiq sampaikan, walaupun ada yang lelah, ada yang tadi lapar, ada yang tadi ngantuk, ada yang capek, tapi tetap semangat, harus semangat. Karena apa? Pendidikan agama Islam itu nantinya bekal buat kita untuk menuju ke akhirat kita. Benar. Terus kita lanjut lagi. Asmaul Husna nantinya yang Bu Rofiq jelaskan di sini ada 4. Tidak 99 kita jelaskan semuanya enggak. Tetapi ada 4 yang kita bahas. Yang pertama adalah Al-Alim. Ada yang tahu pengertian Al-Alim itu apa? Allah Maha Mengetahui, Bu Guru. Oke. Terima kasih Mbak Lia. Benar. Al-Alim di sini adalah Allah itu Maha Mengetahui. Mengetahui apa toh? Maha mengetahui segala sesuatu yang telah akan terjadi. Semuanya itu tidak luput dari pengetahuannya. Tak seorang pun yang dapat bersembunyi, pengetahuannya itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu pengetahuan Allah. Beda dengan pengetahuan dari manusia. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk ciptaan. Lanjut. Yang selanjutnya di sini ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Alim, yang artinya dan kunci-kunci semua yang gaib padanya tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang di darat dan di laut, dan tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab-kitab yang nyata atau ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuznya. Sebelum manusia itu dibentuk, diciptakan, semuanya itu sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhil Mahfuznya. Yang selanjutnya, yang kedua, di sini Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama tadi Al-Alim, yang kedua Al-Khabir. Apa tuh Asmaul Husna Al-Khabir di sini? Asmaul Husna Al-Khabir di sini artinya Allah itu maha teliti. Tidak ada satupun makhluk yang tercipta yang terlepas dari ketelitian Allah. Dalam Quran menjelaskan bahwasanya terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat ke-14 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqut walahul latiful khabir. Artinya, apakah Allah itu yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk beriman kepada Allah yang Al-Kabir, contohnya sebagai pelajar harus teliti dalam segala hal, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun mereka berada. Karena apa? Semuanya itu diawasi oleh Allah. Kita harus lebih teliti. Yang ketiga, itu kenapa itu Mas Arif, kenapa dia berbicara sendiri nggih?
tidak menyimak saya nggih. Mas Arif, tolong nggih. Bu, saya di sini menjelaskan materi, tolong disimak. Jangan bercanda dengan temannya. Nanti tidak menghormati saya namanya. Nggih, Bu. Tidak marah ini, J. Tidak marah, tapi supaya nanti tujuan saya di sini anak itu biar paham dari materi-materi yang saya jelaskan. Tidak mengulang lagi. Enggak, nggih. Yang ketiga sekarang. Asmaul Husna yang ketiga yaitu As-Sami. Di sini artinya adalah Allah itu Maha mendengar suara apapun di alam semesta. Ini dapat terdengar olehnya. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya. Meskipun suaranya itu pelan atau lirih, Allah itu mendengar. Beda dengan makhluknya. Kalau makhluknya kalian itu berbisik ngomong nonggon kuping, tidak dengar. Karena lirih ya, tapi Allah tidak. Semua yang ada di dalam hati kalian pengen ngerasani Bu Rofi, Bu Rofi itu kesuwen. Allah itu tahu. Kalau saya tidak tahu, cuma saya hanya sekedar senyum saja, buat rileks saja. Oke, selanjutnya As-Sami di sini ada dalil yang menjelaskan, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Ini kayaknya yang tidak mendengarkan dari tadi itu Pak Arif. Mas Arif, halo, Mas Arif, belakang sendiri, Mas Arif. Halo, Bu. Tolong Mas Arif, apa namanya, dalil yang menjelaskan tentang As-Sami dibaca surat Al-Baqarah ayat 137. Ini saya bukan Tuhan ya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimisli ma amantu bihi faqatih tadawa ing tawal au fa inna mahum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Terima kasih Mas Arif. Lanjut, artinya maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka itu telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka itu berpaling, sesungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan. Maka Allah itu mencukupkan engkau terhadap mereka. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lanjut lagi. Sekarang tentang perilaku yang mencerminkan bahwasanya Allah itu memiliki Asmaul Husna As-Sami. Perilakunya sebagai bentuk beriman kepada Asmaul Husna As-Sami, seorang pelajar itu harus bisa mendengarkan atau menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan nasihat, entah itu orang tua, entah itu guru kita, entah itu nasihat-nasihat yang positif, itu kita dengarkan. Tetapi jika nasihat-nasihat itu negatif buat kita atau tidak menguntungkan buat kita di sini, berarti kita harus meninggalkan itu semua. Contoh nasihat yang negatif apa nggih? Semisal di sini kalian itu disuruh untuk membolos. Ya diajak membolos teman. Yuk, kok jamnya Bu Rofiq, jam agama dia itu menyebalkan. Wah, wes wegah dolang karo Bu Rofiq. Wah, iki galak. Mending yuk kita tidak usah ikut. Kita bolos saja. Nah, berarti itu nasihat-nasihat yang negatif. Kita lebih baik mendengarkan nasihat yang positif daripada nasihat yang negatif. Yang keempat atau terakhir, Asmaul Husna yang terakhir di sini, yaitu As-Basyir. Al-Basyir
Artinya Allah itu maha melihat. Asmaul Husna Al-Basir, Allah maha melihat, maknanya penglihatan Allah itu menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan sekecil apapun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta itu tidak luput dari penglihatan Allah. Diawasi kabeh. Karena apa? Semua aktivitas kita yang ada di dunia itu kita diawasi. Yang pertama yang mengawasi kita adalah Allah. Yang kedua adalah para malaikat-malaikatnya. Yang letaknya apa? Di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Itu juga mengawasi kita semuanya. Dari perbuatan baik dan perbuatan buruk yang kita lakukan, itu semua diawasi oleh para malaikat. Terus perilaku yang diterapkan di dalam mencerminkan Asmaul Husna Al-Basir atau maha melihat tadi, ketelitian dan mawas diri dalam setiap pekerjaan, kita didorong untuk cermat dan cerdas di dalam menghadapi semua persoalan. Namun, hal ini harus pula dilandasi oleh introspeksi, memperhatikan kekurangan dan kelebihan agar hidup menjadi terarah dan memiliki sikap-sikap baik atau sikap visioner yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan di sini. Adakah dari kalian semuanya yang bertanya tentang materi Asmaul Husna? Atau sudah pahamkah? Atau sudah jelaskah? Atau yang seperti apa? Silahkan. Sudah, Bu Guru. Sudah jelas, Bu Guru. Oh, sudah jelas. Ya, Bu. Alhamdulillah, jika materi dari Al-Asmaul Husna di sini semuanya sudah jelas atau sudah detail. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu dulu. Kalau memang kalian itu sudah jelas, sudah detail, saya tak mengulang kembali. Tadi Asmaul Husna yang kita bahas itu ada berapa ya? 4, Bu. 4, Bu Guru. 4. Oke, yang pertama. Yang pertama tadi apa ya? Al-Alim. Al-Alim. Oke, yang kedua. Al-Qadir. Al-Qadir. Yang ketiga. Basir, Bu Guru. As-Sami. Yang keempat baru Al-Basir. Fokus ya, fokus ya. Jangan banyak bicara dengan temannya. Lanjut. Untuk ke selanjutnya lagi, di sini saya mau tanya lagi. Bu Rafiq kepengen tahu dari kalian. Tolong contohkan dari pelajaran tadi yang kita pelajari semuanya, baik Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir, ada 4 tadi semuanya. Saya kepengen tahu contoh Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Contoh Asmaul Husna Al-Alim itu apa nggih? Asmaul Husna Al-Alim apa nggih? Contohnya dari dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tak menyebut nama saja, biar kalian itu tidak ngantuk. Tolong Mbak Wahyu. Ya, Bu Guru. Itu Mbak Wahyu, tolong contohkan Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Alim. Kita harus teliti mengerjakan soal, Bu Guru. Ya, bisa. Kita itu harus teliti di dalam setiap kali mengerjakan soal. Padahal mengerjakan soal di sini kita teliti itu Allah itu maha memiliki Al-Kabir. Kenapa tadi dia menyebutkannya Al-Alim? Salah apa betul nggih? Salah, Bu Guru. Salah, Bu Guru. Oke, berarti masih respon ini. Oke. Ada yang bisa menjawab contoh dari Asmaul Husna Al-Alim? Tadi jawaban dari Mbak Wahyu. Itu kita itu teliti dalam mengerjakan tugas apapun. Salah nggih? Yang benar apa? Salah, Bu. Yang benar di sini sebagai seorang pelajar kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus memiliki jiwa 45. Kita harus memiliki sikap semangat 45. Yang kedua, contoh dari Al-Kabir.
Siapa yang bisa menjawab? Tadi kayaknya sudah dijawab. Saya ulang kembali. Contoh dari Al-Kabir. Al-Habir. Al-Habir, ayo Mbak Wahyu. Tadi kayaknya beliaunya yang menjawab. Al-Habir teliti ya Bu Guru. Ya, Al-Habir di sini artinya adalah teliti. Contohnya apa, nggih? Teliti mengerjakan tas Bu Guru. Oke. Bisa kita Teliti mengerjakan menghitung uang ya Bu Guru. money terus pokoknya. Mbak Wahyu yang diingat-ingat itu hanya money, uang. Sangunya kurang Bu Guru. Sangunya kurang dari orang tuanya. Oke. Al-Kabir di sini bisa kita itu menyimpulkan contoh dari Al-Kabir sebagai seorang siswa atau seorang generasi muda, itu kita itu teliti di dalam setiap mengerjakan apapun. Entah itu tugas, entah itu PR di kalangan pelajar, kita harus teliti. Sekarang contoh As-Sami. Ayo, tak beri waktu 2 menit. Mas Taufik Bu Guru. Oh, Mas Topik itu Mas Topik. Mas Topik Tidak atau boleh Mbak gibah Bu Zulaika? Guru. Mbak Zulaika. Apa ya Bu ya? Oh, Mbak Tidak Zulaika boleh ada gibah nggih? Bu Guru. Sebentar Bu, mikir dulu Bu. Oh, mikir. Umat Islam harus bisa menjadi pendengar Tidak yang boleh baik. gibah Bu Guru. Oh, lain tuh gunjing nggih. Kita harus jadi pendengar yang baik Bu. Senengane wong wedok bukan gibah. Saya nggak suka kok. Benar enggak anak-anak? Oh, saya enggak suka menghindari hal-hal yang jelek, nggih. Menggunjing itu termasuk hal yang jelek, berarti harus kita tinggalkan. Oke, Mbak Zulaika tadi sudah menjawab. Kayaknya kan tadi saya tuh dengar dia itu menjawabnya menjadi apa tadi ya? Pendengar yang Menjadi baik. seorang pendengar yang baik kayaknya gitu. Iya Bu, Iya, betul. Mbak Zulaika. Leres Bu. Oh, nggih, matur suwun. Benar. Contoh dari Asmaul Husna As-Sami bisa dari jawaban Mbak Zulaika, dari jawaban Bu Nida, itu saya tidak menyalahkan. Itu semuanya betul. Umat Islam atau seorang siswa itu tidak bisa atau harus bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang atau bagi yang lainnya. Atau seseorang itu tidak boleh menggunjing atau menghibah tadi atau ngerasani wong. Yang terakhir sekarang, contoh yang terakhir yaitu Al-Basir. Contoh Asmaul Husna Al-Basir apa anak-anak? Al-Basir. Al-Basir tadi kayaknya ki sing ngantukan terus apa iki lah? Al-Basir. Allah Maha apa ya Bu Guru? Sebentar, ini yang ngantukan Bu Senja? Bu Senja. Halo Bu Senja. Kok Bu? Iya, Bu. Oh iya, Senja. Mbak Senja. Sarah, Iya, Bu. apa namanya? Contoh di Ngantuk tuh, Bu. Asmaul Al-Basir apa nggih? Mbak Senja, biar bangun dianya. Ya Nggak Bu. ngantuk pokoknya. Abu. Semalam begadang Al-Basir Bu. contohnya mawas diri Bu, lebih teliti. Oke, mawas diri. Terima kasih Mbak Senja. Ada jawaban Bu. lain? Ada Bu Guru. Oh, itu yang mani ulang tadi mau pengen main jawab lagi. Al-Basir. Ayo Mbak Wahyu. Apa Mbak Wahyu? Semangat Bu menata masa depan. Ingin jadi poluan. Oke. Dia semangat menatap masa depan dia. Cita-cita dia itu pengen kepengen tercapai semuanya dari Mbak Wahyu di sini. Benar, saya tidak menyalahkan dari jawaban anak-anak semuanya. Dari contoh-contoh yang kalian sebutkan semuanya, saya tidak menyalahkan, semuanya itu adalah betul. Karena apa? Setiap orang itu memiliki jawaban berbeda-beda. Oke, dari ini semuanya baik tadi makna, ada hadis atau ada dalil, terus ada contoh-contoh di dalam kita penerapan Asmaul Husna. Ada yang pengen ditanyakan lagi? Tidak Bu Guru. Oh, tidak ada. Oke, karena ini sudah bel waktunya untuk pulang. Waktunya untuk pulang, maka sebelum kita pulang, saya kepengen merefleksi dulu dari materi yang saya sampaikan. Kesimpulannya itu apa tuh anak-anak? Pulang. Oh, kesimpulannya kok pulang? Dari macam-macam seperti ini kesimpulannya pulang. Aduh. Apa ya Bu Guru ya?
dari semua yang saya jelaskan, dari mulai A sampai Z loh ya, itu komplit loh ya. Kesimpulannya apa? Mas Taufik, tolong Mas Taufik. Ya. Dari yang saya sampaikan. Kesimpulannya kita harus bisa menerapkan sifat Asmaul Husna minimal 4 yang sudah disampaikan Bu Guru tadi. Terima kasih. Ada lagi? Sebentar, saya tunjuk saja. Kalau ada tunjuk toh? Udah jawab. Siapa ya? Wah, Mbak Wahyu lagi nih, Mbak Wahyu. Jawaban saya sama dengan teman saya, Pak Mas Taufik, Bu Guru. Apa tadi jawabannya Mas Taufik nih? Meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar. Dari kesimpulan yang diamanahkan, yang disebutkan Pak Mas Taufik sama Mbak Wahyu, itu tidak ada salahnya, semuanya benar. Di sini berarti kita itu harus menerapkan semua Asmaul Husna di sini, baik Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir di dalam kehidupan masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, nanti tolong dipersiapkan, karena materi berikutnya kita nanti akan membuat poster anak-anak. Maka dari itu peralatan semuanya dibawa, baik itu kertas, baik itu pensil, bagus, ada pewarna dan lain sebagainya yang digunakan untuk membuat poster. Membuat poster yang menjelaskan tentang mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna keempat tadi. Ya, Bu Guru. Itu ya? Siap ya pertemuan berikutnya? Siap, harus siap, semangat gitu tuh. Ya, Bu Guru. Walaupun sudah siang, tapi sudah siang kita itu siap semangat. Gitu ya? Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rofi. Ngungsi di mana itu, kok gelap sekali itu tampilannya? Ya, makanya ini cari sinyal, Pak. Ya. Pak Dwi. Maaf ya, Pak J, kurang terang. Oke, untuk sore ini sampai di sini. Nah, itu yang belum kan baru 7 ya. Masih kurang 6. Nah, itu mau kita lanjutkan besok pagi atau nanti malam? Besok ya Allah. Besok pagi aja gimana? Besok